Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Aliatuluda dengan NIM V1321044, kelas A Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mengerjakan UAS, ujian akhir semester, mata kuliah Business Analytics, dengan file data yang pertama yaitu Linear Regression Prediction. Di sini sudah ada data linear regressionnya. Anggap saja ini ada durasi untuk atlet untuk berlatih. Misalnya, seorang pelatih, seorang atlet melakukan latihan selama durasi 1 jam, maka ia akan mendapatkan skor 76. Begitu juga ia melakukan latihan selama 2 jam atau 4 jam, dia akan mendapatkan skor 85 dan juga 88. Selanjutnya di sini saya akan memberi nama duration menjadi X dan skornya menjadi Y, variabel Y. Dari data ini kita akan mencari coefficient of slope atau mencari prediksi. Rumusnya sendiri yaitu sama dengan Lines kemudian kita plot yang skor Y atau skor Y, kemudian koma, kemudian yang duration X, koma lagi, lalu klik yang true, titik koma, kemudian false, kemudian kita beri tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul hasilnya yaitu 5,2502. Sekian. Kemudian untuk mencari yang intercept, kita blok semua datanya. Kemudian kita ke insert. Kemudian kita pilih chart, kemudian yang scatter. Untuk memunculkan garisnya, kita klik yang titik biru, kemudian add trend line, klik kanan itu tadi. Untuk memunculkan rumusnya, kita centang yang display equation. Kemudian kita perbesar rumusnya agar terlihat jelas. Tadi ini diberi warna agar terlihat lebih jelas garisnya ini. Kemudian akan muncul coefficient of intercept-nya yaitu Y sama dengan 5,2503 dikali plus 67,162. Kemudian coefficient of intercept-nya berarti 67,162. Dari rumus yang sudah muncul ini kita bisa memprediksi durasi seorang atlet dalam berlatih. Sini kita akan mencari rumusnya yaitu Y sama dengan
5,2503 dikali dengan X-nya durasi ada 5, kemudian ditambah dengan 67,162. Lalu klik enter. Jadi menjadi number. Kemudian kita hilangkan. Kemudian kita drag ke bawah, maka akan muncul hasilnya. Jadi durasi seorang atlet dalam berlatih selama 5 jam 93, selama 6 jam 99, kemudian selama 4 jam skornya 88, dan sekian. Seperti itu. Sekian untuk file data linear regression. Selanjutnya akan mengerjakan data linear regression hypothesis testing. Nah, di sini sudah ada file dengan nama linear regression hypothesis testing. Nah, di sini sudah ada datanya. Ada data iklan radio, yaitu X1, kemudian digital marketing, ada X2, kemudian iklan koran, X3, yang terakhir ada keputusan pembelian variabel Y. Dari data ini, kita bisa mengerjakan menggunakan data analisis kemudian pilih yang regression, dan klik OK. Untuk input Y-nya kita blok keputusan pembelian, dan input X-nya kita blok X1 sampai ini iklan koran, X3. Lalu kita centang label dan klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, di sini akan muncul ada data regression statistik, kemudian ada ANOVA, kemudian kita bisa melihat dari R-square-nya terlebih dahulu, bisa kita beri highlight dengan warna sesuai yang diinginkan. Nah, kemudian kita lihat signifikan F-nya. Selanjutnya kita lihat variabel X mempengaruhi variabel Y secara parsial. Bisa dilihat pada p-value-nya. Kemudian kita bisa melihat banyak. Kemudian bisa melihat positif atau negatif, bisa dilihat pada kolom. Sebentar saya. Pada kolom yang ini. Pada kolom ini menunjukkan tidak ada data yang min.
menunjukkan bahwa ini adalah positif. Kita boleh highlight dulu. Oh, yang satu. Dari R-square ini kita bisa mengimplementasikan data seperti ini. Pertama, kita kita bikin make a center kolom. Setelah itu, lalu kita tulis tuliskan di sini. Nah, di sini sudah ada dari nilai R square menunjukkan nilai sebesar 0,5705 atau sebesar 57,05%, yang berarti adalah variabel keputusan pembelian Y dalam penelitian ini sebesar 57,05%. Dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar analisis ini. Nah, selanjutnya untuk menginterpretasikan data yang ANOVA ini, kita terlebih dahulu membuat kolom sama seperti tadi, merge and center, dan kita ketik di sini. Nah, seperti ini. Dari tabel ANOVA didapatkan nilai signifikans F sebesar 0,46, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan secara simultan atau bersamaan ketika variabel independen dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y atau variabel Y. Nah, selanjutnya untuk menginterpretasikan data yang ini, kita bikin kolom terlebih dahulu. Selanjutnya map and center. Kemudian kita ketik interpretasinya. Interpretasinya yaitu yang pertama ada iklan radio atau X1. Variabel iklan radio X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang kedua ada digital marketing X2.
variabel digital marketing X2 memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value-nya sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga ada iklan koran. X3, variabel iklan koran memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, ketika sudah selesai interpretasinya, kita kembali ke sheet 1. Lalu kita blok datanya. Dan kita salin ke dalam SPSS. Kemudian kita salin ke dalam SPSS. Untuk bagian variable view-nya, kita ubah menjadi X1, X2, X3, dan Y. Kemudian label ini kita isi dengan iklan radio, kemudian digital marketing, kemudian iklan koran, dan terakhir kita isi dengan keputusan pembelian. Kemudian yang X1 sampai X3 kita ubah menjadi scale. Seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke data view. Lalu kita klik yang analis. Dan kita pergi ke regression. Linear. Nah, di sini akan muncul dependent dan independence. Dependent kita keputusan pembelian, kita klik. Kemudian yang independent, kita klik yang X1, X2, dan X3. Kemudian ke statistik, centang yang collinearity diagnosis. Kemudian continue. Jika sudah, untuk selanjutnya kita klik yang lots. Kemudian yang Y ini kita pilih yang X receipt. Untuk X-nya kita masukkan yang Z prep. Kemudian ini centang. Ini continue. Untuk save,
Kita pilih yang unstandardized, kemudian continue, dan oke. Maka akan muncul hasil datanya seperti ini, di mana dependent variabelnya ini menunjukkan menyebar secara berdekatan atau tidak tidak pergi kemana-mana ini, yang menandakan bahwa data ini bersifat normal atau baik. Kemudian jika dilihat dari koefisiennya di sini, iklan radio, digital marketing, dan iklan koran, collinearity toleransinya lebih besar dari 0,1, di mana hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel ini tidak saling berkolerasi atau hanya berfokus kepada mempengaruhi keputusan pembelian. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan mengerjakan data yang ketiga, yaitu logistic regression. Untuk pengerjaan yang ini, kita blok. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita lalu kita copy copy paste di aplikasi SPSS. Kemudian setelah membuka SPSS, kita copy paste pada halaman ini. Kemudian jika sudah, tinggal kita pergi ke variable view-nya, kemudian kita ubah yang name ini menjadi subscribe. Kemudian yang kedua kita ubah menjadi X. Kemudian yang terakhir kita ubah menjadi income. Kemudian yang desimal ini kita ubah menjadi 0 semua. Lalu di bagian value kita isi 0. Labelnya no subscribe. Dan kita add. Kemudian 1. Label kita isi subscribe. Kemudian tambahkan. Lalu klik OK. Kemudian subscribe kita ubah menjadi nominal. Kemudian scale, income juga scale. Lalu jika sudah, kita kembali ke data view. Kemudian selanjutnya klik analyze. Lalu kita pilih yang regression. Dan kita pilih yang binary logistik. Maka akan muncul seperti ini. Dan tinggal kita masukkan yang dependent, yaitu subscribe. Kemudian ke variabelnya kita masukkan yang
X dan income. Kalau untuk bagian save-nya, kita centang yang probabilities dan group membership, kemudian continue, kemudian bagian option, kita centang yang classification plot, Hosmer, case wise, correlation, interaction, dan untuk CI ini bisa diisi atau tidak. Maksudnya dicentang atau tidak. Kemudian continue, kemudian oke. Oke, selanjutnya di sini sudah muncul data seperti ini di mana kita bisa melihat bahwa cash processing summary atau total datanya ada 407 di bagian blok 0, blok 0 ada 553,797. Jika dibandingkan dengan blok satunya yaitu 514,918, maka dapat diartikan bahwa data ini sudah bagus. Kemudian apabila di bagian variable it's not in the equation ini, dan income-nya 0,004, di mana lebih kecil dari 0,05, bahwa menandakan umur atau usia dan income-nya berpengaruh terhadap subscribe-nya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan mengerjakan data yang terakhir yaitu mengenai machine learning. Berikut adalah data machine learning. Di sini, di sini ceritanya saya akan melakukan rekrutmen sebagai rekrutmen karyawan baru sebagai manajer sebuah perusahaan sumber daya manusia. Di sini ada data mengenai 100 data karyawan lama berdasarkan IQ, gender, sampai dengan performa. Di sini saya juga mendapatkan 15 data calon karyawan baru yang belum diseleksi berdasarkan IQ sampai dengan apakah karyawan ini merupakan fans dari Aldi Taher. Kemudian setelah tes tersebut, di sini akan mencari performa dari pendaftar tersebut, kemudian nantinya akan direkrut akan menjadi karyawan. Dalam proses perekrutan tersendiri, tidak berdasarkan asumsi, namun juga dilihat dari atau direkrut berdasarkan data yang sudah ada. Di sini ada variable view-nya, terdapat variabel independen, yaitu IQ, gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, math, dan juga fans Aldi Taher. Kemudian variabel dependennya yaitu performa kerja. Di sini saya akan mencari berapa forma kerja dari karyawan baru ini. Maka di sini saya akan menggunakan analyze, kemudian neural network, dan multiplier. Selanjutnya, variabel dependennya kita isi skor kinerja karyawan. Kemudian yang covariates kita isi dengan EQ, gender, sampai dengan fans Aldi Taher. Kalau klik
bagian partition diabaikan. Kemudian arsitektur juga kita abaikan. Training pun. Kemudian bagian output kita centang yang independen, variable importance analysis. Kemudian bagian save kita centang yang save predict value. Kemudian bagian ekspor diabaikan, option abaikan, kemudian klik OK. Selanjutnya, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Bisa dilihat di sini ada training 70%, testing 30%, dan di sini ada 15 tapi masih 0%-nya karena 15 ini nanti kita prediksi. Kemudian bisa dilihat di bagian model summary untuk training kemungkinan prediksinya salah sebesar 34,3%. Kemudian di bagian testing sebesar 53,3%. Kemudian di bagian independent variable, untuk variabel mana yang paling penting yaitu ada IQ, kemudian yang kedua ada pengalaman kerja. Karena akurasinya pada bagian prediksi tadi sangat lemah, maka kita akan mengulangi dengan cara menghilangkan variabel-variabel yang tidak penting. Jadi, akan kita hapus dan kita ulang prediksinya lagi. Kita delete dan kita ulang prediksinya lagi. Setelah kita delete tadi, kemudian ke analis, klik yang neural network dan multilayer. Kemudian kita variabel, pertahankan yang IQ, gender kita kembalikan, ketelitian kita kembalikan. Karena tadi yang IQ berpengaruh paling besar dalam performa, kemudian yang kedua ada pengalaman kerja, jadi yang lain dikembalikan. Sukses. Tes audit akhir kita keluarkan. Lalu klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat bagian processing summary-nya. Untuk training seperti ini. Ini juga masih nol karena kita akan prediksi performanya. Kemudian dilihat pada bagian model summary, di mana kita salah memprediksi pada bagian training hanya sebesar 19,7%. Kemudian kemungkinan salah pada bagian testing hanya sebesar 25,25%. Artinya data ini cukup valid dalam memprediksi. Jika sudah, kita akan kembali pada halaman SPSS untuk melihat seberapa besar prediksi performa 15 calon karyawan yang baru tadi.
Bisa dilihat di sini bagian prediksi karyawan urutan 114 dan 115 menunjukkan angka 10, prediksi performa 10, yaitu bahwa calon karyawan nomor 114 dan 115 ini layak untuk direkrut karena hasil yang cukup baik yaitu 10. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan pemaparan ujian akhir semester bisnis analitik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.